Kembali di Kompas Petang, Saudara, kami masih bersama Valdo Maldini, staf khusus Mensesnek, dan juga Herzaki Mahendra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, berbincang soal pengakuan John Hopkins yang mengakui bahwa Indonesia menjadi negara terbaik dalam penanganan pandemi COVID-19. Saya mau ke Mas Valdo. Mas Valdo, tadi disebut sama Bang Jaki, selain kritik Demokrat, pemerintah ini sekarang sudah berubah dalam menangani pandemi. Salah satunya terbuka akan kritik, mendengarkan kritik dari luar. Apakah salah satunya ini kritik Mas Ibas yang waktu bulan Juli lalu banyak ditentang oleh politisi? Iya, terima kasih Mbak. Ya, sebenarnya sih kalau bagi kami, kalau ada yang salah, ya berarti kerja pemerintah harus lebih optimal dan lebih baik. Nah, kalau ada yang benar dan ada yang baik, itu karena dukungan masyarakat. Kritiknya Bang Zaki dan kawan-kawan yang lain, termasuk dari Pak Ibas, itu adalah kontribusi dari Nakes juga gitu loh. Itulah yang membuat kita mencapai kondisi hari ini. Tapi sekali lagi, berkali-kali Pak Presiden bilang bahwa kita harus terus waspada. Karena kita tidak tahu varian baru lagi mungkin muncul, virus baru lagi muncul, makanya pemerintah selalu dorong untuk vaksinasi. Angka vaksinasi kita sudah sampai di 122 juta orang per hari ini dan terus bertambah. Kita sudah bisa mencapai 1 juta vaksinasi per hari dan itu juga terus didorong terus semakin kuat ke daerah-daerah. Dan Bang Zaki, teruskan Bang Zaki, jangan berhenti gitu loh untuk mengingatkan pemerintah, gas terus gitu. Karena kalau ada yang salah harus langsung teriak Abang gitu. Karena kalau seandainya tidak begitu, ya menurut kami ya kita menyadari bahwa ahli pakar partai politik DPR gitu. Ya itu yang membuat kita harus terus bekerja lebih keras. Tapi sekali lagi kontribusi dari banyak pihak, Nakes terutama, yang selalu mengingatkan kita bahwa itu karena dukungan masyarakat. Capaian kita hari ini karena dukungan masyarakat. Dan kalau ada yang salah, berarti kami harus bekerja lebih optimal dan lebih baik lagi. Kira-kira begitu, Mbak. Anda menyebut kalau ada yang salah, kritik yang keras dong. Artinya pemerintah mengakui dulu kasusnya naik besar karena kesalahan penanganan pandemi. Ya, dalam artian begini, kita kan untuk menangani pandemi ini selalu mencari gas dan rem kalau kata Pak Presiden. Waktu itu perdebatan kita, saya ingat banget tuh 2 bulan lalu waktu pertama kali masuk, ekonomi kesehatan, dua-duanya sama-sama penting. Justru kita masuk ke tahap ketiga yaitu untuk mengelola penanganan pandemi secara kelembagaan. Kita lihat hari ini semuanya sudah beradaptasi. Ada yang perlu untuk kita semua beradaptasi menghadapi pandemi ini. Bahwa koordinasi hari ini sudah masuk ke tahap ke pemerintah daerah dan memang ada perubahan pendekatan yang awalnya PSBB menjadi PPKM. Ini kan 2 pendekatan yang berbeda, Mbak. PPKM itu top down dari pemerintah daerah diikuti oleh dari pemerintah pusat diikuti oleh pemerintah daerah. Sedangkan kalau PSBB kan bottom up polanya. Nah, pendekatan PPKM yang dikelola dan dipimpin oleh pemerintah pusat, ya, yang tadinya bottom up ke atas, sekarang kita top down ke bawah, ternyata lebih efektif. Itu pun kita masih beradaptasi. Dalam artian, Pak Presiden berkali-kali menyatakan dalam setiap pengumuman evaluasi PPKM bahwa level ini dibutuhkan gitu, karena kapasitas kita punya daerah itu nggak sama. Makanya dijembatani oleh pemerintah pusat dengan leveling PPKM. Nah, pendekatan-pendekatan yang berubah ini pun kan juga merupakan bagian dari adaptasi kita menangani pandemi seperti itu. Oleh karena itu, menurut kami, sekali lagi, yang kita capai hari ini, tidak ada satu negara pun yang punya rumusan yang pasti. Tidak ada. Itu yang perlu sama-sama kita ingat dan kita terus belajar. Mudah-mudahan kita terus bisa menahan laju kasus dan positivity rate kita di bawah standar WHO. Apresiasi untuk segala pihak, semua pihak, bukan hanya pemerintah, semua pihak untuk membuat kita sampai capaian hari ini. Dan itu yang perlu kita ingat, tidak ada satupun negara yang punya rumusan pasti menanggapi pandemi ini, Mbak. Kira-kira begitu, Mbak. Data terakhirnya 18 September kemarin itu penambahan kasus positif ada 3.385. Ini trennya terus menurun. Tapi kita juga harus waspada soal varian baru. Betul. Ada varian COVID Mu yang ditemukan di beberapa negara lain. Mas Bang Zaki dari Demokrat, apa kritiknya untuk mewaspadai varian baru ini untuk pemerintah?
Begini Mbak, kita mesti diingat bahwa kita bisa tiba di titik ini hari ini dengan penurunan laju kasus yang luar biasa rendah ya gitu. Ini harganya mahal, Mhm. harganya mahal. Kenapa kami sampaikan harganya mahal? Kita butuh 14 bulan Mbak, dari Maret 2020 sampai ke Mei 2020 itu ya. eh, Korbannya 50.000 yang meninggal dunia rakyat Indonesia. Tetapi hanya butuh 4 bulan, kita kehilangan 90.000 anak bangsa. Ya, akibat apa? Ya, akibat ketidaksigapan dan kegagapan penanganan pandemi ini sebelum ini gitu loh. Ya, alhamdulillah setelah Bang Faldo agak membaik lah kayaknya saya lihat ini kebaikan ini. Nah, tentunya ini harus menjadi koreksi benar-benar dan evaluasi dari pemerintah gitu. Jangan kemudian ada learning curve lain yang butuh korban puluhan ribu bahkan ratusan ribu nyawa anak bangsa lagi gitu loh. Seharusnya kita sudahi ini. Jadi pemerintah benar-benar belajar bagaimana cara menangani ini, punya roadmap yang jelas ke depannya gitu. Jangan pernah lengah, jangan pernah teledor, jangan pernah takabur gitu ya. Ketat ya harus ketat gitu. Ada prokes, kita ada 3T, ada 3M, laksanakan terus gitu. Kita akan terus dukung kok untuk langkah-langkah itu. Dan pemerintah mesti punya roadmap yang jelas gitu ya. Dan ingat Mas Ahy juga sudah bolak-balik mengingatkan ketum kami bahwa asap dulu Mbak. Jangan asap, tapi api dulu. Apinya apa? Pandemi ini. Kalau pandemi ini semakin situasinya seperti ini, akan mudah bagi kita memperbaiki ekonomi gitu loh. Nah ini yang kita mesti ingat sama-sama. Jangan ada lagi, jangan sampai ada kejadian yang sama gitu. Kita perlu kehilangan 90.000 anak bangsa dalam 4 bulan terakhir ini untuk bisa mencapai di titik ini. Harapannya nanti nggak perlulah ada yang meninggal. Ya, kalau bisa sakit saja. Sakit kan itu suatu keniscayaan ya. Pasti akan ada kena sakit layaknya sakit-sakit lain. Tapi setidaknya pada saat mereka sakit, mereka tahu nih bagaimana kemudian mengatasinya. Pemerintah juga siap, rumah sakit juga siap gitu loh. Dan berbagai pihak siap, ini yang kita butuhkan. Nah ini pelajaran yang sangat berharga ini kami harapkan tidak terjadi kembali gitu. Ini mahal dan saya minta tolong juga lah. Kami dari Demokrat sangat senang dan mengapresiasi pemerintah. Tetapi tolong, janganlah selebrasi berlebihan. Ingat ya, ada 140.000 nyawa anak bangsa. Ada 140.000 keluarga ya yang masih berduka dan kehilangan. Nah ini jangan kemudian kita merasa senang dan terlalu bahagia, melupakan ada yang menjadi korban di sini gitu ya. Saya senang sekali Bang Faldo tadi bolak-balik bilang Pak Presiden bilang harus terus waspada, jangan lengah. Ya itu yang kita harapkan, pola pikir, pola sikap itu. Bukan hanya di TV saja, bukan hanya di media sosial saja, tapi juga benar-benar terjadi di lapangan, Pak. Itu yang kita harapkan gitu. Jangan hanya selebrasi begitu diakui oleh Johns Hopkins, tapi juga harus selalu waspada dan ditagih roadmap-nya, Mas Faldo. Apa roadmap-nya? Ya, jadi berbicara apabila ada negara yang lebih siap, itu adalah negara yang sudah pernah menghadapi virus SARS di tahun 2003 lalu. Kalau kita tidak punya pengalaman terdekat Mbak dan Bang Zaki gitu. Jadi memang kita pada akhirnya butuh waktu yang lebih panjang dan beberapa evaluasi tadi yang disampaikan oleh Bang Zaki. Mudah-mudahan kita tidak mengalami lagi kejadian seperti itu. Wabah-wabah besar yang kita hadapi itu terjadi sebelum Indonesia itu berdiri sebagai nation state Mbak. Gitu. Waktu itu kita masih jajahan Belanda kala itu. Wabah-wabah besar yang terjadi ya. Jadi oleh karena itu menurut kami memang betul sekali gitu. Kita harus terus waspada, sigap. Karena kita juga lihat pemerintah tidak terburu-buru untuk menurunkan level PPKM dan sebagainya gitu. Kita tetap menjaga itu. Mungkin bagi sebagian orang, aduh kok begini ya. Tapi ini adalah putusan yang harus kita ambil agar kita bisa terus siap waspada dan siap siaga. Baik, terus waspada dalam penanganan pandemi. Namun target pemerintah sudah jelas bahwa tahun depan vaksinasi sudah selesai. Ada target yang ingin dicapai per akhir tahun ini dan kita akan pemerintah per hari ini juga sudah menyiapkan peta jalan keluar dari pandemi menuju endemi. 330 juta vaksin masuk Oktober ini, sudah masuk Oktober ini. Dan ini yang selalu kita kejar agar kita mencapai herd immunity bersama-sama. Oke, selain vaksinasi, protokol kesehatan juga harus ketat. Meskipun PPKM level PPKM menurun. Terima kasih Mas Faldo Maldini, staf khusus Mensesnek, dan juga Herzaki Mahendra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang.